Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Winda Berliana Jersey Patulak, Prodi MSDMA 3B, NPM S03 2019-043. Di sini saya akan menjelaskan tentang patologi birokrasi. Secara etimologi, patologi memiliki arti ilmu tentang penyakit. Patologi merupakan cabang bidang kedokteran yang berkaitan dengan ciri-ciri dan perkembangan penyakit melalui analisis perubahan fungsi atau keadaan bagian tubuh. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang miskin inovasi, karena tidak memiliki iklim untuk mendorong sebuah inovasi, dan para pegawai birokrasi tidak memiliki permasalahan berat apabila bekerja tidak produktif. Akibatnya, birokrasi menjadi lamban, tidak efisien, kaku, kurang transparan, berbelit-belit, hingga kurang dalam pelayanan. Jadi, patologi birokrasi merupakan penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Patologi birokrasi adalah sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tetapi sudah ada dan terpelihara sejak lama. Birokrasi sudah terbiasa menjadi simbol kemakmuran dan kerajaan bagi aparatnya untuk mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Bentuk patologi birokrasi yang ditinjau dari perspektif birokrasi merefleksikan bahwa birokrasi sebagai pemilik kewenangan menyelenggarakan pemerintahan tentu memiliki kekuasaan atau relatif yang sangat rentan terhadap dorongan untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri dan kelompoknya yang diformulasikan atau diwujudkan dalam berbagai perilaku yang sangat buruk. Suatu perilaku dikatakan baik bila secara universal semua orang bersepakat mengakui suatu perbuatan yang menunjukkan tingkah laku seseorang memang baik. Sedangkan sebaliknya, suatu perilaku dikatakan buruk bila secara universal semua orang bersepakat menyatakan bahwa tingkah laku seseorang itu buruk. Kelompok patologi birokrasi. Di dalam patologi birokrasi dapat dikategorikan dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. 2. Patologi yang disebabkan kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana kegiatan operasional. 3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. 5. Patologi yang akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Pelanggaran terhadap norma hukum. 1. Penggemukan pembiayaan, menerima sogok, sabotase. Ketidakjujuran. 2. Ketidakjujuran seperti korupsi, tata buku yang tidak benar,
benar. 3. Tindakan kriminal seperti penipuan dan pencurian. Keempat, kleptokrasi, yaitu kontrak fiktif. Upaya penanggulangan masalah patologi birokrasi. Untuk menanggulangi masalah patologi birokrasi tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang tepat mengenai paradigma birokrasi yang ideal sebagai tolak ukur efektivitas kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkannya. Di samping itu, juga diperlukan suatu teknik yang ampuh mengatasi masalah patologi birokrasi tersebut, yaitu Total Quality Management atau TOM. Untuk menyempurnakan mutu kepemerintahan di Indonesia, perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama, memanfaatkan seperangkat institusi dan aktor baik dari luar birokrasi pemerintahan. Kedua, pemerintah legislatif, swasta dan masyarakat untuk menangani masalah-masalah sosial ekonomi tidak perlu terjadi karena peran mereka itu sekarang telah demikian membaur atau kabur. Ketiga kekuatan tersebut mempunyai kepentingan dan komitmen yang tinggi atau mengatasi masalah-masalah ekonomi tersebut. Ketiga, saling ketergantungan. Di antara ketiga kekuatan tersebut dan peran bersama, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Semua harus berintegrasi dan berintelelasi, serta punya akses yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 4. Institusi-institusi dan aktor-aktor dari ketiga kekuatan tersebut akan menjadi kekuatan yang solid bila mereka bersedia dan memberikan kontribusi baik sumber, keahlian, dan tujuan untuk menuju ke pemerintahan yang baik. 5. Kapasitas untuk mencapai tujuan tidak mungkin hanya menggantungkan diri dari komando dan pengguna otoritas pemerintahan, tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan saran dan teknik pemerintahan yang baru, yaitu kemampuan membuat kebijakan yang baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya